Pernahkah kalian berpikir, kenapa jika terjadi banjir di suatu daerah, maka aliran listrik yang ada di daerah tersebut akan dipadamkan? Selain untuk mencegah kerusakan pada peralatan instalasi listrik, pemadaman listrik juga bertujuan untuk mencegah masyarakat agar tidak tersengat oleh aliran listrik. Hal ini karena air banjir dikhawatirkan mengandung ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Kenapa air banjir mengandung ion-ion yang dapat menghantarkan listrik? Karena air banjir berasal dari air laut dan air sungai, di mana air laut mengandung Na+, Cl-, dan Mg2+, sedangkan air sungai mengandung Mg2+, Cl-, dan Ca2+. Pertanyaan selanjutnya, apakah semua jenis larutan dapat menghantarkan listrik? Mari kita pelajari lebih lanjut. Faktanya, tidak semua larutan dapat menghantarkan listrik. Larutan yang menghantarkan listrik disebut dengan larutan elektrolit, sedangkan larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut dengan larutan non-elektrolit. Suatu larutan dapat menghantarkan listrik karena zat terlarutnya dapat terionisasi menjadi ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan. Ion-ion inilah yang menjadi penghantar arus listrik. Sedangkan pada larutan non-elektrolit, zat terlarutnya tidak terionisasi dalam larutannya, sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Banyaknya zat yang terionisasi dalam larutan dapat dinyatakan dengan derajat ionisasi atau yang dilambangkan dengan alfa. Untuk larutan non-elektrolit, di mana zatnya tidak terionisasi sama sekali dalam larutan. Larutan non-elektrolit memiliki nilai derajat ionisasi sama dengan 0. Sedangkan larutan elektrolit memiliki derajat ionisasi yang berbeda-beda, tergantung kemampuannya terionisasi dalam larutan. Larutan yang dapat terionisasi sempurna dinamakan larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat memiliki nilai derajat ionisasi sama dengan 1. Sedangkan larutan yang dapat terionisasi sebagian dinamakan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah memiliki nilai derajat ionisasi antara 0 sampai dengan 1. Untuk mengetahui apakah suatu zat termasuk larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, atau non-elektrolit, dapat dilakukan dengan uji daya hantar listrik. Rangkaian alat uji daya hantar listrik terdiri dari baterai atau sumber listrik, 2 buah elektroda, bohlam lampu, dan kabel sebagai penghubung. Untuk menguji daya hantar listrik, elektroda dicelupkan ke dalam larutan yang biasanya diletakkan di dalam gelas beker. Larutan ini akan memberikan kendala yang berbeda tergantung dari daya hantar listriknya. Larutan elektrolit kuat akan memberikan gejala berupa timbulnya banyak gelembung gas dan lampu yang menyala terang. Sedangkan pada elektrolit lemah timbul sedikit gelembung gas dan bola lampu tidak menyala atau hanya menyala redup. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit tidak timbul gelembung gas dan lampu tidak menyala. Larutan yang termasuk elektrolit kuat adalah asam kuat seperti larutan asam klorida, asam sulfat, asam nitrat, dan lain sebagainya. Selain itu, basa kuat juga merupakan elektrolit kuat seperti larutan natrium hidroksida, kalium hidroksida, atau kalsium hidroksida. Garam yang mudah terlarut seperti larutan natrium klorida juga tergolong dalam larutan elektrolit kuat. Sedangkan larutan yang termasuk elektrolit lemah diantaranya asam lemah seperti asam asetat maupun asam format. Basa lemah seperti amonium hidroksida atau aluminium hidroksida, serta garam sukar larut seperti perak klorida. Larutan non-elektrolit biasanya terdiri dari senyawa organik seperti
glukosa, urea, maupun metanol. Kemampuan daya hantar listrik juga dipengaruhi oleh ikatan kimia yang dimiliki oleh suatu senyawa. Senyawa yang dapat menghantarkan listrik dapat berupa senyawa ion maupun senyawa kovalen polar. Senyawa ion dapat menghantarkan listrik baik dalam fase larutan maupun dalam fase cairan. Dalam dua fase ini, senyawa ion sama-sama menghasilkan ion yang dapat bergerak bebas. Contoh dari senyawa ion adalah natrium klorida. Natrium klorida dapat menghantarkan listrik baik dalam fase larutan maupun dalam fase cairan. Sedangkan senyawa kovalen polar hanya bisa menghantarkan listrik dalam bentuk wujud larutannya saja. Misalkan asam klorida. Asam klorida merupakan senyawa kovalen polar yang merupakan elektrolit kuat jika dalam fase larutan. Namun, asam klorida murni fase cairan tidak dapat menghantarkan listrik, karena dalam cairan tersebut, molekul-molekul HCl tidak terionisasi menjadi ion-ion yang dapat bergerak bebas. Berikut adalah tabel perbedaan dari elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Terima kasih telah menyimak materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.